Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai budget preparation. Baik, sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Devi Ramadhani Skartaji dengan NIM 2019-310365. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Radin Najim dari Universitas Diponegoro dengan NIM 2019-310319. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Febri Novita Ardani dengan NIM 2019-310394. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sandra Eka Aprilia dengan NIM 2019-310402. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Trasya Rizdiana Fadila dengan NIM 2019-310408. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dina Hidayatullah dengan NIM 2019-310411. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Farah Hikmanur Safana dengan NIM 2019-310413. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tajunisa Putri Wayu Santoso dengan NIM 2019-310414. Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Kacaya Marhani dengan NIM 2019-310427. Saya dari kelompok 5. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai divisi dan peran anggaran. Baik, penyusunan anggaran adalah proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter untuk kurun waktu yang tertentu. Nah, hasil dari penyusunan anggaran merupakan sebuah anggaran. Nah, anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode 1 tahun. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan suatu proses negosiasi antara manajer pusat, pertanggungjawaban, dan atasannya. Nah, untuk hasil akhir negosiasi adalah persetujuan tentang perkiraan biaya yang akan terjadi selama 1 tahun, selama kurun waktu 1 tahun, untuk pusat biaya atau anggaran laba atau ROI, yang disyaratkan untuk pusat laba atau pusat investasi. Nah, di satu sisi, anggaran itu berperan sebagai alat untuk perencanaan atau planning, dan di satu sisi, anggaran berperan sebagai alat untuk pengendalian atau kontrol jangka pendek bagi suatu organisasi. Nah, sebagai sebuah tindakan, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi atau unit organisasi dengan cara membandingkan antara hasil sesungguhnya yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik atau ciri-ciri anggaran. Untuk ciri-ciri anggaran, kurang lebihnya ada yang seperti di bawah ini. Yang pertama, untuk ciri-cirinya yaitu anggaran memperkirakan potensi tingkat laba dari suatu unit usaha. Kemudian, yaitu anggaran dinyatakan dalam istilah moneter yang didukung dengan jumlah non-moneter. Yang ketiga, secara umum, anggaran meliputi keuangan selama 1 periode atau 1 tahun. Yang keempat, anggaran ialah komitmen manajemen yang berarti bahwa manajer mau menerima tanggung jawab untuk mencapai target yang diperkirakan. Yang kelima yaitu usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dan penyusun anggaran. Kemudian yang keenam yaitu anggaran yang telah disetujui hanya bisa diubah apabila terjadi kondisi tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu
secara berkala atau periodik kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varians atau selisihnya dianalisis serta dijelaskan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan anggaran dengan perencanaan strategi. Hubungan anggaran dengan perencanaan strategi ini sendiri sangat berkaitan dan penting antara keduanya. Strategi ini sendiri merupakan sebuah titik awal dalam pembuatan dan penentuan rencana serta anggaran yang akan dipilih dan ditentukan oleh suatu perusahaan. Hal ini bertujuan untuk tercapainya tujuan suatu perusahaan yang telah ditentukan. Pembuatan anggaran ini merupakan bagian dari proses perencanaan strategi, di mana suatu perusahaan akan tahu seberapa besar anggaran yang akan digunakan bagi suatu perusahaan itu sendiri dalam menjalankan perusahaan. Keduanya harus ada hubungan yang kuat, di mana hal ini membantu manajemen memastikan bahwa seluruh perhatian tidak fokus pada jangka pendek saja, mengingat anggaran merupakan perencanaan dalam satu periode atau jangka panjang. Baik, selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan anggaran dengan forecasting. Anggaran ini sendiri merupakan rencana manajemen dengan asumsi implisit dan langkah-langkah yang akan dijalankan oleh manajer yang menyiapkan manajemen tersebut. Sementara forecasting merupakan prediksi atas apa yang akan terjadi, di mana forecasternya sendiri tidak akan merasakan akibatnya atas apa yang menjadi perkiraannya. Penganggaran ini sendiri mewakili posisi keuangan, arus kas, dan tujuan perusahaan. Anggaran perusahaan ini sendiri biasanya dievaluasi ulang secara berkala. Bisa dijadikan pula dasar untuk membandingkan hasil aktual untuk menentukan bagaimana kinerja yang diharapkan. Untuk beberapa perusahaan ini sendiri, manajemen mungkin perlu lebih fleksibel dan memungkinkan anggaran disesuaikan sepanjang tahun seiring dengan perubahan kondisi perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya perbandingan utama antara anggaran dan forecasting. Yang pertama yaitu waktu. Dari sisi anggaran ini biasanya disiapkan untuk satu periode akuntansi. Untuk sisi forecasting biasanya diproyeksikan jangka pendek atau satu kuartal dan jangka panjang untuk beberapa tahun. Yang kedua, penerapan. Untuk sisi anggaran ini membantu mengelola operasional. Untuk sisi forecasting membantu perusahaan merencanakan pertumbuhan selama beberapa tahun. Yang ketiga, fleksibilitas. Untuk sisi anggaran ini sendiri bersifat statis, biasanya jarang disesuaikan. Untuk sisi forecasting lebih sering disesuaikan mengikuti perubahan bisnis atau perusahaan tersebut. Yang terakhir, kemampuan dari sisi anggaran ini memberikan wawasan tentang apa yang ingin perusahaan capai. Untuk sisi forecasting menunjukkan apakah perusahaan mampu mencapai anggaran itu tersebut atau tidak. Baik, selanjutnya. Berbeda dengan anggaran, karakteristik dari
forecasting ini sendiri adalah yang pertama, digunakan untuk menentukan bagaimana perusahaan harus mengalokasikan anggaran mereka untuk periode mendatang. Yang kedua, diperbarui secara rutin, mungkin bulanan atau triwulanan. Yang ketiga, dapat dibuat untuk jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, tim manajemen dapat menggunakan perakiraan keuangan tersebut dan mengambil tindakan segera berdasarkan data perakiraan tersebut. Forecasting yang terakhir, forecasting keuangan dapat membantu tim manajemen membuat penyesuaian pada produksi dan tingkat persediaan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yang di sini ketiga yaitu kegunaan anggaran. Kegunaan anggaran itu memiliki penyusunan anggaran yang mempunyai 4 sasaran pokok, yaitu anggaran berguna untuk yang pertama memperjelas rencana strategis, yang kedua membantu koordinasi kegiatan berbagai bagian dari suatu organisasi, yang ketiga melimpahkan tanggung jawab kepada manajer untuk memberikan otorisasi jumlah yang diizinkan untuk dikeluarkan dan menginformasikan kinerja yang diharapkan. Yang terakhir yaitu memperoleh kesepakatan bahwa anggaran merupakan dasar penilaian kinerja manajer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah mengenai isi anggaran. Isi anggaran mempunyai beberapa biaya. Yang pertama adalah biaya anggaran pendapatan. Biaya anggaran pendapatan ini terdiri dari proyeksi jumlah unit penjualan dikalikan dengan harga jual yang diharapkan. Anggaran pendapatan didasarkan atas perkiraan beberapa keadaan di mana manajer tidak bertanggung jawab terhadapnya. Pendapatan ini misalnya keadaan ekonomi. Pendapatan tergantung dari biaya iklan, pelayanan, mutu, kemampuan individu. Yang kedua adalah biaya produksi dan biaya penjualan. Biaya bahan baku dan tenaga kerja standar dari tingkat volume yang direncanakan dari standar campuran produk ditunjukkan dalam anggaran. Manajer produksi dalam hal ini membuat perencanaan untuk memenuhi jumlah bahan baku dan tenaga kerja dan menyiapkan anggaran tersebut untuk lead time yang cukup. Selanjutnya untuk biaya yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Sandra. Yang ketiga, terdapat biaya pemasaran. Biaya pemasaran yaitu biaya yang terjadi untuk memperoleh penjualan. Jumlah yang dimasukkan dalam anggaran harus disetujui sebelum tahun anggaran itu dimulai. Biaya tersebut terdiri dari biaya iklan, biaya logistik atau perolehan order penjualan, biaya pesanan, biaya transport dari gudang ke pelanggan, biaya angkut gudang, dan biaya penagihan piutang. Kemudian yang keempat yaitu biaya administrasi dan umum. Biaya ini adalah biaya staf baik di kantor pusat maupun unit usaha. Semua biaya tersebut merupakan biaya kebijakan, walaupun beberapa bagian seperti biaya pembukuan pada bagian akuntansi merupakan biaya teknik. Kemudian yang kelima yaitu terdapat biaya penelitian dan pengembangan. Terdapat dua pendekatan untuk biaya ini. Yang pertama yaitu fokus biayanya pada jumlah keseluruhan saja. Pendekatan ini merupakan tingkat pengeluaran saat ini, atau bisa juga biaya tersebut meningkat jika terjadi peningkatan penjualan dengan keyakinan bahwa perusahaan akan meningkatkan pengeluarannya, atau bisa juga biaya tersebut jika ada kesempatan untuk mengembangkan produk baru. Kemudian yang kedua yaitu memenuhi total biayanya dengan mengumpulkan rencana pengeluaran untuk masing-masing proyek yang disetujui, ditambah cadangan untuk pekerjaan lain yang belum teridentifikasi saat ini. Banyak perusahaan memutuskan untuk membelanjakan persentase tertentu dari pendapatan penjualan untuk R&D atau Research and Development, tetapi persentase ini didasarkan pada rata-rata jangka panjang, yaitu pengeluaran R&D tidak ditujukan untuk perubahan jangka pendek dalam volume penjualan. Untuk mengizinkan pengeluaran R&D
untuk mencerminkan jangka pendek dapat memiliki efek yang tidak diinginkan pada organisasi R&D. Mempekerjakan dan mengorganisir peneliti adalah tugas yang sulit, dan jika pengeluaran berfluktuasi dalam jangka pendek, inefisiensinya mungkin terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu pajak penghasilan. Meskipun pada intinya adalah laba setelah pajak penghasilan, beberapa perusahaan tidak memperhitungkan pajak penghasilan dalam menyusun anggaran untuk unit bisnis. Ini dikarenakan kebijakan pajak penghasilan ditentukan kantor pusat perusahaan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran lainnya. Dalam anggaran lainnya, terdapat beberapa anggaran juga. Yang pertama ada anggaran modal. Anggaran modal menyebutkan proyek modal yang disetujui ditambah lamsam untuk proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan dari atasan. Biasanya, anggaran modal ini dibuat secara terpisah dari anggaran operasi dan dilakukan oleh orang yang berbeda pula. Yang kedua ada anggaran neraca. Anggaran neraca menunjukkan pengaruh terhadap neraca atas keputusan, lalu anggaran neraca ini dimasukkan dalam anggaran operasional dan anggaran modal. Secara keseluruhan, anggaran neraca ini bukanlah alat pengendalian manajemen, namun merupakan bagian yang bermanfaat untuk pengendalian. Misalnya saja, seorang manajer operasi dapat mengendalikan persediaan, piutang atau hutang dagang, di mana biaya ini bisa dipengaruhi oleh biaya operasional. Kemudian yang ketiga ada anggaran aliran kas. Anggaran kas menunjukkan jumlah kas yang dibutuhkan selama tahun bersangkutan. Biaya tersebut bisa diperoleh dari laba yang ditahan, ataupun bisa juga diperoleh dari pinjaman pihak luar. Sehingga anggaran ini penting untuk perencanaan keuangan juga. Dan yang terakhir ada manajemen by objektif. Dalam jumlah anggaran yang disusun juga memuat tujuan khusus. Dan tujuan khusus ini misalkan saja dengan membuka kantor penjualan yang baru, memperkenalkan satu produk yang baru, pelatihan pegawai, pemasangan jaringan komputer yang baru, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan macam-macam proses penyusunan anggaran. Yang pertama ada organisasi. Informasi sistem pengendalian terhadap anggaran biasanya dijalankan oleh bagian anggaran yang melaporkannya ke kontroler kantor pusat. Fungsinya adalah yang pertama menerbitkan prosedur dan formulir penyusunan anggaran. Yang kedua mengkoordinasi dan menerbitkan setiap tahun asumsi perusahaan secara umum yang menjadi dasar penyusunan anggaran. Yang ketiga menjamin informasi lengkap dan dikomunikasikan antar bagian organisasi. Yang keempat menyediakan pembantu untuk menyusun anggaran. Yang kelima menganalisis anggaran yang diusulkan dan memberi rekomendasi selain kepada yang membuat anggaran juga kepemimpinan puncak. Yang keenam, membuat administrasi prosesi revisi anggaran yang diusulkan. Yang ketujuh, mengkoordinasi pekerjaan departemen anggaran dengan bagian yang lebih rendah. Selanjutnya di sini terdapat komite anggaran. Komite anggaran ini merupakan sebuah komite yang terdiri dari manajemen puncak yang memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan anggaran. Manajemen puncak ini seperti CEO, kepala operasional, dan kepala keuangan. Komite ini bertanggung jawab untuk mereview dan menyetujui ataupun menyesuaikan anggaran tersebut. Baik, selanjutnya di sini terdapat menerbitkan pedoman. Pedoman ini secara implisit menyebutkan rencana strateginya, dimodifikasikan sesuai perkembangannya yang terjadi sejak disetujui, khususnya prestasi perusahaan hingga saat itu. Pedoman ini dibuat oleh staf anggaran dan disetujui oleh manajer puncak. Terima kasih. Proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya.
Jadi yang selanjutnya ada usulan proposal anggaran. Nah, dengan tadi sebelumnya kan sudah dibuat garis pedomannya. Nah, dengan menggunakan garis pedoman tersebut, manajer pusat pertanggungjawaban nantinya akan dibantu dengan staf akan mengembangkan permintaan anggaran tersebut. Nah, anggaran ini didasarkan pada kegiatan yang ada atau yang sedang berjalan. Nah, yang kemudian akan dilakukan penyesuaian karena dua hal, yaitu karena perubahan kekuatan eksternal dan pada perubahan kebijakan dan praktek internal. Nah, untuk perubahan kekuatan eksternal ini ada contoh seperti perubahan dalam level kegiatan ekonomi umum yang berdampak terhadap volume penjualan. Contohnya seperti perubahan permintaan produk dari konsumen. Lalu ada perubahan sifat perubahan harga beli bahan dan jasa. Lalu ada perubahan tarif upah tenaga kerja dan yang berikutnya ada perubahan aktivitas biaya kebijakan seperti pemasaran, biaya litbang, ataupun biaya administrasi. Lalu ada juga perubahan harga jual. Nah, faktor yang kedua yaitu perubahan kebijakan dan praktik dari internal. Contohnya seperti perubahan biaya produksi yang dikarenakan ke peralatan dan adanya metode baru, lalu perubahan biaya kebijakan yang didasarkan untuk antisipasi perubahan pekerjaan, lalu perubahan pangsa pasar dan komposisi produk. Nah, yang berikutnya juga ada negosiasi. Nah, negosiasi ini si pembuat anggaran ini nantinya akan berdiskusi atau akan membahas anggaran yang diajukan dengan atasannya. Nah, hal ini merupakan inti dari proses pembuatan anggaran ini. Nah, nantinya atasan berusaha untuk menilai validitas setiap penyesuaian anggaran. Nah, jadi pada dasarnya pertimbangan pengelolaan adalah bahwa kinerja di dalam tahun anggaran seharusnya itu merupakan peningkatan kinerja pada tahun sebelumnya. Nah, para atasan ini menyadari bahwa ia akan menjadi pembuat anggaran pada tingkat berikutnya dalam proses pembuatan anggaran. Nah, jadi pembuat anggaran harus menyiapkan diri untuk mempertahankan anggaran yang akhirnya nanti akan disetujui. Lalu selanjutnya ada review dan persetujuan. Nah, nantinya pemeriksa akan mempertanyakan apakah anggaran akan menghasilkan laba atau tidak, menghasilkan laba yang memuaskan atau tidak. Nah, jika tidak, nantinya akan dikirim kembali, maka anggaran itu akan dikirim kembali untuk dikerjakan ulang. Nah, persetujuan akhir akan direkomendasikan oleh komite anggaran kepada para CEO. Nah, CEO ini nanti akan meminta persetujuan Dewan Direksi untuk disahkan. Nah, hal ini biasanya terjadi pada bulan terakhir, jadi sebelum awal tahun anggaran dimulai. Lalu ada revisi. Jadi, salah satu prinsip pemikiran dalam menyusun anggaran adalah prosedur memperbaiki anggaran yang setelah disetujui. Jadi ada dua tipe perbaikan anggaran. Yang pertama ada prosedur yang dilakukan secara sistematis dalam memperbarui anggaran.
biasanya dilakukan setiap triwulan. Lalu yang kedua ada prosedur yang mengizinkan membuat perbaikan untuk keadaan tertentu. Nah, yang terakhir ada kontingensi budget. Jadi beberapa perusahaan membuat anggaran kontingensi yang mengidentifikasi bahwa tindakan manajemen jika ada penurunan volume penjualan yang telah diantisipasi dalam pengembangan anggaran. Jadi contohnya seperti nantinya akan ada penurunan 20% dari perkiraan terbaik volume penjualan. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek perilaku dalam anggaran. Di sini ada beberapa aspek, yaitu yang pertama ada partisipasi dalam proses anggaran, kemudian yang kedua ada tingkat kesulitan mencapai target dalam anggaran, yang ketiga ada terlibat manajemen puncak, dan yang terakhir ada departemen anggaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua aspek, dan dua aspek lagi dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada partisipasi dalam proses anggaran. Nah, di sini proses penganggaran adalah dari atas ke bawah dan atau dari bawah ke atas. Nah, apa maksudnya? Yaitu dengan penganggaran dari atas ke bawah itu, manajemen senior menetapkan anggarannya itu untuk tingkat yang lebih rendah. Kemudian, jika dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, manajemen tingkat bawah berpartisipasi dalam menetapkan jumlah anggarannya. Namun, pada pendekatan dari atas ke bawah jarang berhasil karena disebabkan adanya kurangnya komitmen dari pihak pembuat anggaran, dan hal tersebut akan membahayakan keberhasilan suatu rencana yang telah ditentukan. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, yaitu adanya proses di mana penerima anggaran, yaitu adalah keduanya, terlibat dalam dan memiliki pengaruh atas pengaturan jumlah anggaran, memiliki efek positif pada motivasi manajerial karena ada dua alasan, yaitu yang pertama, ada kemungkinan penerimaan yang lebih besar daripada tujuan anggaran, dan jika mereka dianggap berada di bawah kendali pribadi manajer daripada paksaan secara eksternal, dan hal ini nantinya akan menyebabkan komitmen pribadi yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan. Nah, alasan yang kedua yaitu penganggaran partisipatif menghasilkan pertukaran informasi yang efektif, dan jumlah anggaran yang disetujui itu mendapat manfaat dari keahlian dan pengetahuan pribadi para pembuat anggaran yang paling dekat dengan lingkungan produk atau pasar. Nah, selanjutnya pembuat anggaran ini memiliki pemahaman yang jelas tentang pekerjaan mereka melalui interaksi dengan atasan selama fase peninjauan dan persetujuan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk aspek perilaku yang kedua yaitu tingkat kesulitan mencapai target dalam anggaran. Nah, di sini suatu anggaran yang ideal itu adalah anggaran yang menentang, tapi bisa dapat dicapai. Nah, dalam istilah statistik ini dapat diartikan bahwa seorang manajer yang berkinerja cukup baik itu setidaknya memiliki peluang sebesar 50% untuk mencapai jumlah anggarannya. Nah, ada beberapa alasan juga kenapa anggaran itu harus bisa dicapai. Yang pertama adalah
target yang ditetapkan itu terlalu tinggi, sehingga manajer itu hanya termotivasi untuk mengambil tindakan jangka pendek saja. Untuk yang kedua, alasan yang kedua yaitu target yang bisa dicapai itu mengurangi motivasi manajer untuk memanipulasi data. Misalnya ketentuan yang tidak memadai untuk klaim garansi, kemudian piutang tak tertagih, keuangan inventaris, dan sejenisnya untuk memenuhi anggaran. Nah, untuk alasan yang ketiga yaitu dengan target yang bisa dicapai akan menjamin keakuratan informasi target pada pihak luar. Dan yang terakhir, alasan yang terakhir yaitu ada anggaran yang sulit dicapai akan berimplikasi pada target penjualan yang terlalu optimistik. Baik, untuk aspek berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, menyambung dengan apa yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yang ketiga adalah keterlibatan manajer puncak. Nah, keterlibatan manajer itu diperlukan untuk memotivasi karyawan tanpa partisipasi, review, dan persetujuan anggaran dari manajer akan menyebabkan karyawan itu bermain-main dengan target yang telah ditetapkan. Nah, jika tidak ada umpan balik dari manajer atau sebuah tanggapan, maka sistem anggaran yang telah ditetapkan tidak akan memotivasi karyawan secara efektif. Nah, untuk nomor 4 yaitu Departemen Anggaran. Nah, Departemen Anggaran itu harus menganalisis anggaran secara detail dan memastikan anggaran tersebut itu telah disusun secara sempurna dan informasinya haruslah akurat. Nah, untuk menjalankan fungsinya secara efektif, anggota dari Departemen Anggaran itu harusnya memiliki reputasi yang jujur dan tidak memihak, dalam artian adil seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik kuantitatif. Ada beberapa teknik kuantitatif dalam penyusunan anggaran, yaitu yang pertama simulasi. Simulasi ini sendiri merupakan metode yang membuat suatu model sesuai kondisi sebenarnya dan mengubah model tersebut untuk menggambarkan beberapa kesimpulan dari kondisi perusahaan tersebut. Persiapan dan review anggaran merupakan proses simulasi. Yang kedua, estimasi probabilitas. Setiap jumlah dari anggaran ini merupakan satu estimasi titik. Misalnya, estimasi penjualan dinyatakan dengan jumlah tertentu dari masing-masing jenis produk yang dijual. Estimasi titik ini perlu adanya pengawasan. Mengapa? Karena setelah anggaran tersebut disetujui, bisa saja menggunakan komputer untuk mensubstitusi distribusi yang memungkinkan untuk masing-masing estimasi tersebut. Model ini kemudian dijalankan beberapa kali dan didistribusi kemungkinan dari laba yang diharapkan. Baik, yang ketiga, anggaran tak terduga. Beberapa perusahaan secara rutin menyusun anggaran tak terduga. Jika terjadi penurunan tingkat penjualan secara signifikan dari yang diharapkan sebelumnya, misalnya anggaran tak terduga ini sendiri menentukan tindakan yang diambil berdasarkan penurunan 20% dari estimasi penjualan. Jika volume penjualan turun 20%, maka manajer unit usaha itu sendiri bisa menentukan untuk dirinya sendiri sesuai anggaran tak terduga tersebut, tindakan yang harus diambil. Baik, sekian dari
presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.